Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Penyebab Penyakit, Nematoda, dan Virus. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Dimas Saktiren Akbar, NIM 149, Nadia Rahma Aulia, NIM 151, Ade Novian Wibowo, NIM 154, Alivia Surya Damayanti, NIM 158, Salsabila Nuraini, NIM 160, Dimas Raihan Wiranu, NIM 161, Septia Alia Wardani, NIM 167. Virus. Satu struktur partikel virus disebut sebagai virion. Virus atau virion. Organisme yang sangat kecil dan dapat menginfeksi makhluk hidup. Virus bersifat patogen saat 1. Virus melakukan fase lisis atau pelepasan sehingga sel mengalami kematian. Kedua, produksi toksin oleh sel yang terjangkit. Yang ketiga, adanya komponen toksik yang dimiliki virus, misalnya sampul virus. Ciri umumnya yang pertama ukuran. Virus berukuran mikroskopis 25-300 nm, dapat diamati dengan mikroskop elektron. Virus terkecil adalah poliovirus. Virus terbesar adalah TMV. Sifatnya yaitu sifat virus adalah parasit obligat intraseluler, yaitu hanya dapat hidup pada sel inang atau hospes yang hidup. Bentuknya berbentuk oval dan silinder. Struktur virus. Yang pertama ada asam nukleat. Pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Virus hanya memiliki salah satu asam DNA atau RNA, tidak keduanya. B. Kapsid, selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Fungsi kapsid sebagai pelindung asam nukleat dari enzim dan reseptor virus ketika akan menginfeksi sel hospes. Satu kesatuan asam nukleat dan kapsid disebut nukleokapsid. C. Sampul envelope, lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki hospes. D. Selubung ekor, pembungkus ekor yang terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24. E. Papan dasar base plate, tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat absorpsi. Yang selanjutnya ada cara hidup virus. Cara hidup virus adalah replikasi, yaitu memperbanyak diri pada sel inang yang hidup atau hospes. Jika tidak, virus akan mengkristalkan diri. Reproduksi virus terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama ada siklus litik. Adsorpsi yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Pada virus bersampul, adsorpsi dilakukan secara endositosis, yaitu pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus dapat bergabung dengan sel inang. Yang kedua, penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Yang ketiga, sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Yang keempat, perakitan atau eklivase, yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis. Yang kelima, lisis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang, siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Pada virus bersampul, lisis dilakukan secara eksositosis, yaitu kebalikan endositosis. Yang kedua ada siklus
lisogenik. Yang pertama adsorpsi, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Jika pertahanan sel inang lemah, maka akan berlanjut ke siklus litik. Apabila tidak, maka akan berlangsung ke tahap berikutnya. Yang ketiga penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profage. Pembelahan sel seiring dengan pembelahan sel materi genetik akan menetap dan terbawa. Setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profage. Setelah sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Selanjutnya ada perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama dilihat dari sifat virus pada hospes. Siklus litik yaitu non-virulen, tidak mempunyai ketahanan, patogennya menyebabkan penyakit. Sedangkan siklus lisogenik, virulennya mempunyai ketahanan, apatogen, tidak menyebabkan penyakit. Keadaan akhir hospes, siklus litik lumpuh lalu mati, siklus lisogenik tetap hidup. Materi genetik hospes, siklus litik digunakan oleh virus, siklus lisogenik terintegrasi dengan materi genetik virus membentuk profage. Waktu siklus litiknya relatif cepat, yaitu sekitar 20 menit. Siklus lisogenik relatif lama, tergantung keadaan pertahanan sel. Contoh virusnya pada siklus litik yaitu seluruh jenis virus. Siklus lisogenik yaitu bakteriofage, HIV, herpes. Selanjutnya, gejala tanaman terserang virus. Infeksi virus dapat mengaruhi metabolisme sel dan menyebabkan terjadinya perubahan biokimiawi dan fisiologi sel. Perubahan yang ditimbulkan dapat bersifat eksternal atau makroskopis, disebut juga gejala eksternal, dan juga perubahan yang bersifat internal atau mikroskopis juga disebut gejala internal. Perbedaan gejala eksternal dan internal yaitu gejala eksternal dapat dilihat secara langsung, disebabkan infeksi primer pada sel yang diinokulasi menyebabkan gejala lokal dan sistemik. Sedangkan gejala internal yaitu perubahan histologi seperti nekrotis, hiperplastis, dan hipoplastis. Yang kedua, perubahan sitologi. Infeksi virus akan merusak ukuran dan jumlah butir pati dalam sel daun. Virus penyebab penyakit pada tanaman. Yang pertama adalah tobacco mosaic virus. Virus ini menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau dan tumbuhan anggota suku terong-terongan Solanaceae. Kelompok ini, virus ini, dia memiliki famili Virgaviridae dan genusnya Tobamovirus. Karakteristik dari virus ini, dia berbentuk batang tongkat dengan ukuran 25 kali 280 nanometer. Gejala yang ditimbulkan pada penyakit pada virus tobacco mosaic virus ialah urat-urat daun berwarna hijau muda seperti mosaik daun keriput. Infeksi virus ini tidak menyebabkan kematian, namun menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Pada cuaca panas, daun dapat mengalami mosaic burn. Selanjutnya adalah virus Ricetungro bacillium virus. RTBV ini dia menyebabkan penyakit tungro pada tumbuhan padi. Vektor dari virus ini yang adalah warang hijau. Dan virus ini itu memiliki famili Paulimoviridae dengan genus Tungrovidus. Virus ini memiliki karakteristik berbentuk batang dan berukuran 150 sampai 350 kali 35 nanometer. Dapat ditemukan di xylem dan form. Untuk gejalanya sendiri, virus ini membuat tanaman menjadi kerdil, daunnya mudah berwarna kuning dari ujung daun. Daun yang kuning tampak sedikit melintir dan jumlah anakan lebih sedikit dari tanaman sehat.
Infeksi virus ini tidak menyebabkan penurunan hasil panen. Infeksi yang terjadi di awal akan menyebabkan kematian pada tanaman. Selanjutnya adalah tomato spotted wilt virus (TSVV). Ini menyebabkan penyakit layu berbintik atau spot wilt pada tumbuhan tomat dan berbagai tanaman lain. Vektor dari penyakit ini adalah thrips. Famili dari kelompok ini adalah Bunyaviridae dengan genus Tospovirus. Karakteristiknya berbentuk bola dengan diameter 80 x 110 nanometer dengan gejala pada daun muda terdapat bintik-bintik coklat gelap menimbulkan nekrosis, terdapat garis coklat gelap pada batang dan tangkai, kedip dan layu, dan terdapat bercak cicin pada buah. Infeksi virus ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ialah penyakit cucumber mosaic virus. Nah, penyakit ini dia menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuhan ketimun dan berbagai jenis tumbuhan lain. Vektor dari penyakit ini adalah kutu daun dan getah. Virus ini berasal dari famili Bromoviridae dan genus Cucumovirus. Karakteristik dari penyakit dari virus ini yang pertama ialah berbentuk polihedral dan berdiameter sekitar 28 nanometer. Gejala dari penyakit ini adalah mosaik atau bintik daun, menguning, serta terdapat bercak dan pengerdilan, juga distorsi daun. Virus ini dapat menyebabkan daun berkarut dan berubah bentuk. Buah yang terinfeksi virus CMC ini dia tidak akan rata dan abnormal, serta sering banget muncul bercak coklat seperti cincin atau adalah banana punci top virus. Penyakit ini, virus ini menyerang pisang dan menyebabkan pisang menjadi kerdil. Vektornya ialah kutu daun dengan kelompok famili Nanoviridae dan genus Babovirus. Karakteristik dari virus ini ialah berbentuk bola dengan diameter 80 sampai 110 nanometer. Gejalanya ialah terbentuknya garis-garis atau titik hijau yang terputus-putus sepanjang tulang daun dan daun menjadi lebih tegak serta luas daun menjadi lebih sempit. Infeksi pada virus ini menyebabkan kematian sel. Selanjutnya nematoda. Nematoda, nama tersebut berasal dari kata Yunani yang artinya benang. Nematoda memiliki bentuk memanjang seperti tabung, kadang-kadang seperti kumparan yang dapat bergerak seperti ular. Mereka hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, di dalam film air, di dalam tanah, di dalam jaringan jasad hidup berair. Ciri umum dari nematoda yang pertama memiliki bentuk bulat panjang atau mirip dengan benang. Yang kedua, hewan nematoda ini tripoblastik dan pseudocelomata atau berengga tubuh semu. Yang ketiga, hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat, bentuk tubuh silindris atau bulat panjang dan tidak bersegmen. Struktur nematoda. Yang pertama, sistem reproduksi. Nematoda reproduksi selalu dilakukan secara seksual. Jantan ditandai dengan ekor berbentuk kait, berukuran lebih kecil dari betina. Kemudian alat reproduksi jantan terdiri atas testis, rongga vesika, seminalis, dan sebuah lubang kelamin. Kemudian alat reproduksi betina terdiri atas ovarium, reseptakulum seminalis, uterus, vagina, dan pulpa. Sistem reproduksi cacing betina terdiri dari 1 atau 2 gulungan tubulus yang menyatu membentuk suatu vagina yang bermuara keluar melewati vulva.
Pulpa biasanya terletak di bagian anterior tubuh. Ujung distal tubuh bulus tersebut di atas membentuk ovarium. Bagian-bagian selanjutnya adalah oviduk, dan sisanya adalah uterus. Bagian anterior yang berkelenjar dari uterus mempunyai aktivitas metabolik dan sintetik yang tinggi. Lipida cenderung melimpah pada organ reproduksi baik pada yang jantan maupun betina. Kemudian ini ada gambar dari daur hidup Fuchsia bancrofti. Selanjutnya, yang kedua, sistem pencernaan makanan dari nematoda. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut faring, esofagus, usus halus, rektum pendek, dan anus. Saluran pencernaan nematoda berupa tabung sederhana terdiri dari sel-sel yang tersusun dalam lapisan tunggal. Mulut menuju ke kapsul bukalis tidak selalu ada, kemudian ke esofagus yang berotot yang selanjutnya ke usus. Tonjolan-tonjolan kecil dinamakan mikrofili melapisi permukaan dalam usus. Nematoda yang bersifat parasit cara-cara memperoleh makanan ini antara lain, yang pertama menghisap darah, contohnya adalah ancylostoma. Yang kedua merusak jaringan hospes, contohnya trichuris. Dan yang ketiga memakan atau menghisap sari-sari makanan dalam intestinum hospes, contohnya ascaris. Dan yang keempat mengabsorpsi sari-sari makanan dari cairan tubuh hospes, contohnya adalah filaria. Oke, kemudian ini ada gambar sistem pencernaan makanan. Lanjut. Struktur yang ketiga dari nematoda yaitu adalah sistem sarafnya. Lingkaran cincin saraf mengelilingi oesophagus merupakan otak dan berhubungan dengan 6 benang saraf anterior yang pendek dan 6 benang saraf posterior. Alat indera pada nematoda adalah papila, setae, dan ampit. Setae terdapat di kepala dan seluruh permukaan tubuh. Ampit dijumpai pada nematoda yang hidup bebas, terutama di spesies laut. Ampit ialah lubang kutikula yang buntu dan bersila, berfungsi sebagai semoreseptor. Bentuk dari ampit ini bermacam-macam, karena itu digunakan sebagai alat identifikasi. Selanjutnya itu ada sistem ekresi yang dimana nematoda bukan protonephridia ekresinya, melainkan suatu sistem sel kelenjar dengan atau tanpa saluran yang terletak pada anterior. Pseudoxylum trisi hemolipa yang mengandung berbagai substansi yang terlarut di dalamnya, mungkin juga hasil dari ekresi. Hasil ekresi itu antara lain seperti nitrogen sebagai amonia, kemudian asam urat, kemudian ureum yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui porus excreterius. Kemudian ada sistem pernafasan yang dimiliki nematoda itu tidak mempunyai organ pernafasan yang spesial. Respirasi yang dilakukan oleh nematoda secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekresikan melalui kutikula. Kemudian, saya selanjutnya menjelaskan bagaimana nematoda menyerang akar dan pengaruh terhadap tanaman. Nematoda menyerang akar tanaman hingga dapat menimbulkan kerusakan mekanis. Nematoda yang menyebabkan kerusakan pada tanaman hampir semuanya hidup di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah, bagian luar akar dan batang. Di dalam tanah bahkan ada beberapa parasit yang hidup yang bersifat menetap dan di dalam akar. Untuk yang selanjutnya itu ada proses nematoda merusak bagian tanaman. Berkumpulnya populasi nematoda di sekitar perakaran ini mendorong nematoda menyerang akar dengan jalan menusuk dinding sel. Nematoda dewasa terus-menerus bergerak tiap detik, tiap jam, tiap hari, dan menetap di sekitar akar. Dalam gerakan-gerakan tersebut, nematoda menggigit dan menginjeksikan air ludah pada bagian akar tumbuhan. Kemudian menyebabkan sel tumbuhan menjadi rusak dan mengakibatkan gejala kerusakan pada akar akibat gigitan nematoda. Kemudian gejala serangan nematoda. Ada dua, yang pertama itu gejala serangan di atas permukaan tanah.
Gejala serangan di atas permukaan tanah yaitu pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga yang ditandai dengan tunas mati, kemudian batang dan daun mengkerut, dan puru biji. Gejala serangan di atas permukaan tanah juga merupakan pertumbuhan tidak normal sebagai akibat terjadinya luka pada bagian dalam batang dan daun, ditandai dengan nekrosis dan bercak luka daun. Kemudian gejala di bawah permukaan tanah. Ini ada 3 contohnya, ada puru akar, percabangan akar, dan busuk. Selanjutnya yakni nematoda penyebab penyakit pada tanaman. Beberapa contoh nematoda penyebab penyakit pada tanaman diantaranya yakni Meloidogine spp atau nematoda puru akar. Nematoda ini menyerang hampir pada seluruh akar tanaman sayuran. Morfologinya yakni betina memiliki ukuran panjang 430 hingga 7 jantannya memiliki panjang tubuh antara 887 hingga 1268 mikrometer. Bentuk kepala tidak berlekuk dan memiliki stilet yang lebih panjang. Cara menginfeksinya yakni dengan masuk ke dalam akar dan menginfeksi akar. Gejala yang ditimbulkan yakni akar akan membengkak dan tidak dapat berfungsi dengan baik, timbul puru bulat atau memanjang. Serangan berat pada akar menyebabkan pengangkutan air dan unsur hara terhambat. Tanaman mudah layu, pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil, dan daun mengalami klorosis. Kerugian yang dihasilkan yakni tanaman pertanian akan rusak, mati, dan hasil panen menurun drastis, mengalami gangguan diferensiasi xilem dan phloem. Selanjutnya yakni Aphelenchoides bacilli atau penyebab penyakit white tip. Nematoda ini disebut dengan nematoda parasit daun. Menyerang pada daun padi dengan morfologi tubuh ramping berbentuk seperti cacing, panjang tubuh 0,5 hingga 0,8 mm, anulasi halus, bibir set off, stilet pendek seperti tombak, dan menghasilkan kerugian menyebabkan terjadinya kehilangan hasil. Cara menginfeksinya yakni dengan melalui biji padi. Gejala yang ditimbulkan yakni ujung daun sampai beberapa sentimeter akan berwarna putih, kemudian nekrosis, daun bendera menyimpang dan terpilin, perkembangan malai terhambat, terdapat strip atau garis coklat pada bagian batas bagian yang sakit dan yang sehat. Nematoda ini juga dapat menginfeksi bulir padi sehingga akan terjadi bercak coklat pada bulir dan sunspot pada beras. Selanjutnya yakni Globodera rostochiensis atau nematoda sesta kentang. Nematoda ini menyerang perakaran tanaman kentang, tomat, serta terong. Morfologinya yakni berwarna putih, kemudian berubah menjadi kuning keemasan dengan panjang mulai 470 hingga 1008 mikrometer. Cara menginfeksinya yakni melalui biji padi. Gejala yang ditimbulkan yakni tanaman akan terlihat layu, kemudian menguning, dan tumbuh tidak normal atau kerdil. Pada serangan yang sangat parah dapat menyebabkan batang dan daun tanaman mengering dan akhirnya mati. Tanaman yang terserang pada perakarannya terlihat bintil-bintil atau benjolan kutil bahasa Jawa berwarna putih kekuningan. Kerugian yang dihasilkan dapat menyebabkan penurunan produksi hingga 70%. Dan yang terakhir yakni Pratylenchus coveae atau nematoda luka akar. Nematoda ini menyerang jaringan kortek akar serabut dengan morfologi lebar tubuh antara 400 mikrometer hingga 160 mikrometer. Panjang tubuhnya antara 0,4 hingga 0,7 mm dan diameter tubuh 20 hingga 25 mikrometer. Umumnya bentuk panjang dengan bagian ujung anterior kepala mendatar. Cara menginfeksinya yakni dengan menyerang dengan cara masuk ke dalam akar. Gejala yang ditimbulkan diantaranya tanaman akan tampak kerdil, pertumbuhan terhambat, ukuran daun dan cabang primer mengecil, daun tua berwarna kuning,
yang secara perlahan-lahan akhirnya rontok dan tanaman akan mati. Akar tanaman kopi yang terserang oleh nematoda ini akan berwarna menjadi kuning hingga selanjutnya berwarna coklat dan kebanyakan akar lateralnya menjadi busuk. Luka yang terjadi pada akar berakibat merusak seluruh sistem perakaran tanaman kopi. Tanaman yang terserang berat akan mati sebelum dewasa. Luka yang ditimbulkan oleh serangan ini memudahkan jamur atau bakteri patogen masuk ke dalam jaringan akar tanaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.